Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat. Jangan copot masker saudara sembarangan, tetap pakai ya. Makin rajin, makin disiplin akan membuat kita makin sehat. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 hal kebiasaan beragama orang Israel, orang Yahudi yang sangat tekun dilakukan. Yang pertama adalah memberi sedekah. Lalu yang kedua adalah berdoa, ya beribadah, tapi dalam arti kata berdoa. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Nah, semua 3 kebiasaan beragama itu dengan tekun dilakukan karena tiga-tiganya kemudian berkaitan hubungan dengan Tuhan. Tiga-tiganya bisa menjadi semacam alat ukur. Ya, sebutlah alat ukur gitu ya sederhananya, bahwa ya kita dekat dengan Tuhan, kita sangat percaya dengan Tuhan, kita memberi diri kita kepada Tuhan, sehingga makanya kita memberi syukur, ya, memberi dengan cara bersedekah, berbagi berkat kepada sesama. Lalu kita berdoa, ya itu sebagai tanda bahwa hanya kepada Tuhan kita memohon pertolongan, dan berpuasa, belajar menahan diri. Nah, tapi seringkali tiga-tiganya itu menjadi persoalan bagi bangsa Israel. Apa itu persoalannya? Nah, mereka bisa memakai ketiga itu sebagai sarana untuk menunjukkan kesombongan rohani mereka. Ya, itu persoalannya, saudara ya. Menunjukkan kesombongan rohani. Itu persoalan. Ya. Terutama dalam hal berpuasa nih, saudara ya. Seringkali bangsa Israel, orang Yahudi, pada saat berpuasa itu ingin sekali diketahui banyak orang. Sehingga dia berharap dari diketahui banyak orang, lalu kemudian banyak orang itu ya mengacungkan jempol, oh hebat. Ini orang nih berpuasa dengan tekun ya, menahan diri dengan tekun, atau ya ini adalah orang yang ya cenderungnya orang berpuasa itu kan dianggap sebagai orang yang baik karena ya dengan berpuasa dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi malah sekali lagi hal itu dipakai sebagai sarana untuk menyombongkan diri aja dia. Nggak karuan ya, kacau balau, nggak karu-karuan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 17-18 demikian. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa artinya, saudara? Ya namanya ibadah, namanya menjalankan ibadah. Berarti kan ada kesadaran ini urusanku dengan Tuhan. Arahnya jelas ke sana, hanya ke sana. Motivasinya kan hanya untuk taat pada Tuhan. Motivasinya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan, dan tidak ada yang lain, nggak ada yang lain. Harusnya tidak ada motivasi yang lain. Ketika ada motivasi yang lain itu berarti sudah nggak benar. Apalagi dalam hal bersedekah tadi ada pamrih, atau dalam hal berdoa tadi ada pamrih gitu ya. Begitu juga dalam berpuasa. Nah, ketidaktulusan semacam itu akan membuat sia-sia setiap tindakan keagamaan kita. Itu kemudian menjadi ritual itu tadi, saudara ya. Ritual berarti sesuatu yang rutin, nah ya, sesuatu yang hanya rutinitas semata dan tidak ada maknanya apa-apa, tidak ada artinya apa-apa. Nah, padahal bagi kita ya berpuasa itu sangat penting, sangat-sangat penting untuk mengajarkan kita mengendalikan diri yang seringkali di agama Kristen itu tidak mendapatkan penekanan ya, karena ya saudara-saudara kita kan sangat berbeda bahwa lakukan itu demi pahala, lakukan ini demi mendapatkan sesuatu. Nah, karena ajaran kita tidak seperti itu,
maka seringkali berpuasa menjadi sesuatu yang ya nggak begitu laku lah, kira-kira gitu ya. Nah, bagi bangsa Israel, cara berpikirnya masih seperti itu. Kalau aku melakukannya, aku dipuji orang, aku mendapatkan sanjungan dari orang, maka aku menjadi lebih hebat. Tapi itu membuat puasa itu sendiri gagal. Karena dia menahan nafsu di satu sisi, tapi dia bernafsu untuk mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Sebuah perbuatan yang kontradiktif, yang tidak ada gunanya dan percuma. Mari kita melakukan sesuatu setulus hati, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.